Selamat siang Mas Ganjar. Ya. Mas Ganjar, saat ini kita bersama-sama tadi sudah melihat bagaimana Mas Ganjar secara langsung melakukan pencoblosan gitu. Prosesnya, siap, terima kasih. Prosesnya tadi seperti apa Mas Ganjar? Ada hal-hal menarik atau unik yang bisa diceritakan? Biasa aja, kalau saya kan udah berkali-kali nyoblos. Nih hasilnya. Ya, Mas Ganjar, pencoblosan sudah dilakukan. Yang akan ada ke depannya ini adalah hasil suara yang dikumpulkan gitu. Apa harapan kemudian tanggapan Mas Ganjar melihat hal ini gitu? Ya, mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan baik, betul-betul jurdil, dan kawan-kawan saksi pasti akan bekerja sangat keras ya. Mereka pasti akan bekerja dengan catatan-catatan yang presisi, sehingga itu nanti akan bisa dijadikan bekal seandainya terjadi sesuatu, dispute dan sebagainya. Dan kawan-kawan partai semuanya sedang menyiapkan pendampingan yang saksi. Mas Ganjar, rencana selanjutnya dari usai pencoblosan ini apa Mas Ganjar? Setelah selesai saya mau keliling sebentar di beberapa tempat gitu ya. Pengen ketemu teman-teman partai, ketemu teman-teman relawan gitu. Pasti tidak bisa semuanya karena banyak yang ke TPS. Tapi setelah itu nanti ke Jakarta. Mas Ganjar, sembari kita sama-sama menunggu hasil quick count yang akan keluar sore hingga malam hari nanti. Ini dari Mas Ganjar sendiri ataupun Pak Mahfud MD, ini sama-sama sudah saling koordinasi bagaimana harapannya dan bagaimana perkiraannya ke depan gitu Mas Ganjar? Kalau harapan nggak dikoordinasikan, yang kita koordinasikan teknis saja. Mungkin untuk pusat quick count-nya nanti di poskonya Pak Mahfud yang ada di Menteng ya, dikumpulkan di pool di sana. Sehingga nanti kita akan ketemu Pak Mahfud di sana. Mas Ganjar, ini hasil dari pemilu ini tentunya ada yang menang, ada yang tidak menang begitu. Mas Ganjar sendiri melihat seperti apa dan optimisme dari pasangan paslon nomor urut 3 ini bagaimana Mas? Enggak, dalam sebuah kontestasi biasa. Pasti ada yang menang, ada yang kalah dan itu biasa gitu. Kita tinggal melaksanakan saja. Dan orang akan melihat proses pada saat kampanye kemarin. Maka kalau kita melihat crowd-nya massa, bagaimana kita berkomunikasi, saya menginap di rumah warga, mendengarkan betul suara mereka, insya Allah hasilnya bagus. Bismillah. Mas Ganjar, ini proses pemilu sudah berlangsung hampir 1 tahun begitu. Dari proses pemilu yang terjadi ini dinamika selalu ada. Melihat dinamika pemilu ini, bagaimana tanggapan Mas Ganjar akan pemilihan presiden ini, Mas? Iya, catatannya cukup banyak ya. Mulai dari proses di MK, terus kemudian KPU kena sanksi juga. Itu sebenarnya alert di awal ya. Pasti kualitas demokrasi kita akan dipertanyakan. Kampus bersuara, tokoh agama, masyarakat sipil, ada film kemarin Dirty Vote gitu, kemudian menjadi kontroversi di mana-mana, tapi kemudian publik menjadi tahu, oh itu yang terjadi ya gitu. Nah, waktu inilah atau hari inilah kesempatan yang paling bagus untuk memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan semua akan bisa sadar kembali ke jalan yang benar begitu, agar betul-betul bisa fair gitu. Sehingga pertanyaan tadi, semua siap dalam hasil apapun ya. Kalau itu bisa diterima, bisa dijaga, maka kualitas demokrasi kita akan baik. Kalau tidak, kita sedang mengambil risiko yang berat. Mas Ganjar, terakhir harapannya untuk para penyelenggara pemilu sembari kita menunggu hasil quick count ini seperti apa, Mas? Mereka netral dan berintegritas. Baik, terima kasih Mas Ganjar untuk wawancaranya. Nah, pemirsa, selain saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ganjar Pranowo, di sini saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sang istri dari Ganjar Pranowo yang kita ketahui bersama ini selalu hadir mendampingi Ganjar Pranowo dalam proses pemilihan umum. Saya sudah bersama di sini dengan Ibu Atiko. Selamat siang Bu Atiko, boleh bergabung dengan saya di sini Bu? Mohon maaf. Ya Bu Atiko, publik ini mengetahui bahwa bagaimana Ibu selalu hadir bersama dengan Pak Ganjar, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses ini ada perempuan hebat. Bagaimana tanggapan Ibu? Sebetulnya bukan hanya di balik ya, tapi juga selain di balik juga ada di samping. Karena kalau di samping itu jadi diskusi, kemudian saling menyemangati seperti itu Mbak. Karena
perempuan juga memiliki kapasitas ya untuk memberikan masukan-masukan, menjadi teman seiring sejalan bagi laki-laki yang saat itu sedang ada hajat, sedang ada ikhtiar seperti itu. Bu Atiko, tentunya Ibu selalu mendampingi dan memberikan dorongan semangat kepada Mas Ganjar begitu dalam proses pemilu ini. Selama ini apa yang Ibu rasakan dan menurut Ibu publik perlu tahu bahwa Mas Ganjar ini seperti ini gitu, yang publik belum ketahui gitu, Bu? Apa ya, kayaknya publik juga sudah banyak mengetahui ya tentang Mas Ganjar, tapi intinya Mas Ganjar itu pendengar yang baik, kemudian dia juga menginginkan semua pihak itu berpartisipasi dalam setiap keputusan, sehingga semua keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan dari data-data yang komprehensif. Tidak hanya ditentukan oleh seorang pemimpin, tetapi bagaimana masyarakat itu juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu. Bu Atiko, terima kasih untuk wawancaranya. Nah, pemirsa, itulah wawancara saya dengan Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang baru saja menggunakan hak pilihnya dan juga bersama dengan sang istri, Ibu Siti Atiko, yang juga bersama-sama terus mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, yang mana memang nantinya sebagai informasi, ini Ganjar Pranowo dan juga bersama dengan rombongan ini akan secara langsung untuk menuju ke Jakarta sebentar lagi untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri dan melakukan konferensi pers di Tengku Umar 9. Sementara itu.